ada tempat bagi PKI di Republik Indonesia. PKI sudah meluluh lantakkan. Dulu filmnya diputar di setiap 30 September. Yang Kristen pun dibunuh juga oleh PKI. Apa kata PKI ketika sebelum membunuh DI Panjaitan? Darah itu merah, jenderal. Mereka congkel biji mata, mereka potong tangkai jantungnya, mereka tembak kepalanya. Artinya apa? Mereka anti agama. Siapa yang bisa mengatasi kelompok anti agama? Tidak ada yang bisa mengatasinya selain daripada daya. Oleh sebab itu ketika PKI dulu bangkit, syukran, jazakumullah. Bagaimana caranya kita mencegah kebangkitan PKI dan tersebarnya ajaran komunis? Kita bangkitkan balik Islam. Pendapat Ustaz tentang PKI? PKI komunis. Komunis tak bertuhan. Dia mengambil pemikiran Karl Marx. Orang yang mengambil Karl Marx, nama pemikirnya Marxisme. Marxis orang Rusia. Kata dia tak ada itu Tuhan. Tuhan itu bullshit, omong kosong, kata dia. Bagaimana caranya kita mencegah kebangkitan PKI dan tersebarnya ajaran komunis? Kita bangkitkan balik Islam. Komunis pernah bangkit di Yaman. Habib Umar bin Hafiz termasuk korban komunis. Ulama-ulama ditangkap, disakiti, disiksa mereka di Yaman. Para habaib Hadramaut itu disiksa oleh komunis. Pernah berkuasa Yaman Utara, Yaman Selatan. Alhamdulillah tumbang. Maka bangkitkan balik pengajian-pengajian Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran. Buat pengajian anak-anak muda, remaja, bangkitkan. Sekolah-sekolah ini macam SMP, tetap pengajian. Kantor-kantor buat kajian bersilabus, kajian fikih, kajian akidah, kajian tafsir, kajian hadis untuk melawan. Karena kalau tidak dia masuk. Makna pelindung adalah melindungi umat Nangro Aceh Darussalam dari kesesatan dalam memahami agama. Hari ini Ustadz Abdul Somad diundang ke Aceh di 23 kabupaten kota, diawali dari Maulabuh Aceh Barat, ditutup dengan Pulau Kabupaten Semelu. Itu kenapa masyarakatnya mengundang begitu banyak. Dan yang membawa saya kemari adalah kakak kelas saya, Tengku Haji Fadil Rahmi. Telepon yang masuk ke HP beliau, yang mengundang di total semuanya berapa Tengku? 181 tempat yang mengundang. Andai saya datang tiap hari, 1 tahun baru selesai. 181 tempat yang meminta untuk saya datang tabligh akbar di seluruh kabupaten kota sebanyak 23. Wah, ini dia orang nggak tahu saya. Nanti saya pakai kacamata, dipoto orang, diupload di internet, disangka anak muda. Tengku, sini sebentar. Tengku Haji Fadil Rahmi. Inilah yang membawa saya ke 23 kabupaten kota. Namanya Tengku Haji Fadil Rahmi, kakak kelas saya di Dayah dulu, lalu kemudian kami sama-sama ke Al-Azhar Kairo Mesir. Setelah itu beliau pulang ke Aceh dan beliau menelpon saya mengundang di 181 titik, tapi yang bisa dikabulkan hanya sepertiganya saja. Mohon maaf kepada Abu, kepada ayahanda, setahun kami baru bisa datang kemari, bukan sok hebat, sok mantap, tapi karena memang langkah dan rezeki pertemuan maut atas kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan santriwan santriwati majelis guru memberikan maaf kepada Al-Fakir Abdul Somad. Yang salah bukan saya, tapi inilah orangnya. Beliau ini ketua Ikatan Alumni Timur Tengah, alumni Yaman, alumni Saudi Arabia, alumni Suriah, alumni Lebanon, alumni Mesir, alumni Maroko, alumni Tunisia, alumni Aljazair, seluruh alumni. Ketuanya adalah beliau. Adik-adik yang mau berangkat ke Al-Azhar Kairo Mesir, bupati-bupati yang mau mengirim mahasiswanya ke Mesir, maka melalui Tengku Haji Fadil Rahmi. Kita doakan mudah-mudahan badannya sehat, umurnya panjang, dan segala cita-citanya dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat wajahnya baik-baik. Kalau kurang lengkap, tengok di Instagram. Tulis saja di Instagram
Tengku Haji Fadil Rahmi, enter, langsung nampak beliau. Saya tahu beliau kepanasan, silakan duduk. Ini belum berapa, di akhirat nanti diletakkan batu kerikilnya di tapak kaki, mendidih otak di kepala. Begitulah panasnya neraka jahanam. Tapi kita berpanas-panas di dunia, setiap tetes peluh keringat kita akan dihapuskan segala silap, salah dan dosa, insyaallah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Di antara bapak ibu yang hadir yang ramai ini, semuanya mendapatkan pahala jihad fi sabilillah, amin. Tapi yang paling panjang pahalanya adalah santriwan dan santriwati, karena mereka sudah 1 semester tak pulang kampung. Berapa lama mereka berada di sini, berapa lama mereka menuntut ilmu, berapa lama mereka menyabarkan diri. Di rumahnya ada makanan enak, di rumahnya ada orang tua, di rumahnya ada ayah dan ibu, di rumahnya ada kendaraan. Dia tinggalkan itu semua, diganti Allah. Man lam yadhuq zullat ta'allumi sa'atan, siapa yang tidak merasakan sakitnya menuntut ilmu sa'atan, walaupun sejenak, tajarra zullal juhli, zullal jahli tula hayatihi, maka dia akan merasakan sakitnya jahil, tidak mengerti agama sepanjang umurnya. Oleh sebab itu, yang sudah belajar hidayah, bersyukurlah kepada Allah. Bapak ibu yang sudah mendaftarkan anaknya ke dayah, alhamdulillah. Yang belum mendaftarkan, na'udzubillah, segera daftarkan. Tanah lapang luas sejauh mata memandang. Anak bapak ibu tidak khawatir lari dari dayah. Kenapa? Temboknya tinggi dan ada kawat berduri. Jangan pernah takut masukkan anak ke dayah. Kenapa? Dayah adalah benteng terakhir Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang paling mengerikan datang merusak kepala anak-anak kita adalah komunis. Tidak ada tempat bagi PKI di Republik Indonesia. PKI sudah meluluh lantahkan. Dulu filmnya diputar di setiap 30 September. Yang Kristen pun dibunuh juga oleh PKI. Apa kata PKI ketika sebelum membunuh DI Panjaitan? Darah itu merah, jenderal. Mereka congkel biji mata, mereka potong tangkai jantungnya, mereka tembak kepalanya. Artinya apa? Mereka anti agama. Siapa yang bisa mengatasi kelompok anti agama? Tidak ada yang bisa mengatasinya selain daripada dayah. Oleh sebab itu ketika PKI dulu bangkit, syukran, jazakumullah. Ketika PKI bangkit dulu tahun 1965, 1966, yang pertama dibantai oleh PKI adalah ulama. Ulama, mereka catat nomornya, mereka catat namanya, mereka catat rumahnya, mereka buatkan, galikan kubur bentuk letter L untuk ditanam nanti. Mereka akan kubur hidup-hidup. Mereka sudah siapkan alat cabut kukunya, mereka siapkan alat congkel matanya, mereka siapkan bagaimana nanti memancung kepalanya. Tapi Allah masih menjaga negeri ini sehingga ulama masih tetap tegak berdiri. Dayah-dayah masih tetap ada sampai hari ini. Ulama-ulama tua masih ada, Abu Tumin, masih ada Abu Kutakrong, masih ada Abu Mudi, dilanjutkan dengan para abi, para tengku, alim ulama. Inilah yang akan menjadi benteng terakhir, karena negara kita berdasarkan sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Apa makna ketuhanan yang Maha Esa? Tidak ada tempat bagi orang yang tidak bertuhan di negeri ini. Siapa yang tak bertuhan, maka dia tak layak hidup di negeri ini. Kita Islam, Tuhan kita jelas. Siapa Tuhan kita? Itulah yang disebutkan di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Atas berkat rahmat Allah, atas berkat rahmat Allah, kita merdeka bukan karena senjata, kita merdeka bukan karena bambu runcing, kita merdeka dikatakan atas berkat rahmat Allah. Itulah yang dinyatakan dalam surat yang pendek,
qul huwallahu ahad. Esa